Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sapari Ishak dengan NIM 19150111005 dari Prodi PKK Konsentrasi Pariwisata kelas 3A. Di sini saya menggunakan handphone saya untuk merekam layar komputer saya dikarenakan di dalam komputer saya ini tidak bisa terhubung dengan koneksi internet, koneksi jaringan atau koneksi WiFi, sehingga saya tidak bisa mendownload aplikasi untuk merekam layar laptop saya ini. Langsung saja kita akan membuat penjelasan tentang berapa banyak Microsoft Excel mampu memunculkan atau membuka lembar kerja atau yang disebut dengan sheet pertama, sheet kedua, dan seterusnya. Langsung saja kita akan menuju ke Microsoft Excel 2010. Sini di laptop saya ini menggunakan Microsoft Excel 2010. Baik, di bawah ini, yang ini disebut dengan lembar kerja atau sheet 1, 2, dan sheet seterusnya. Kemudian di mana kita akan melihat berapa jumlah sheet yang bisa dibuka oleh Microsoft Excel 2010 ini. Kita memilih menu file di sini. Kemudian kita akan memilih submenu option. Dan di sini tertera jelas jika di Microsoft Excel 2010 ini yang saya gunakan hanya bisa membuka 255 sheet atau lembar kerja. Baik, kita akan melanjutkan ke tugas yang kedua, yaitu membuat video dari tampilan Microsoft PowerPoint yang telah dibuat dengan rincian materi yang ada dalam PowerPoint tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan penomoran halaman yang berbeda di Microsoft Word. Saya menggunakan Microsoft Word 2010 dan bagaimana proses pembuatan penomoran halaman yang berbeda pada Microsoft Word 2010. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Microsoft Word 2010 terlebih dahulu. Kemudian setelah dibuka akan terlihat tampilan seperti ini. Yang pertama ini yaitu, kemudian kita akan memilih menu insert. Pada menu insert tersebut akan ada sub menu seperti top of page, button of page, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu page number. Setelah kita buka page number akan muncul seperti ini: top of page, button of page, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat terlebih dahulu apa saja yang terdapat pada page number tersebut. Yang pertama yaitu top number, yang dimana di sini ada sub seperti ini. Saya akan coba perbesar. Ya, ini top of page. Akan muncul fitur-fitur menu seperti ini. Ada line number 1, line number 2, line number 3, dan seterusnya. Kemudian pada yang kedua yaitu button of page, yang dimana di button of page ini saya akan coba perbesar, akan menampilkan line number 1, number 2, line number 3, dan seterusnya, seperti halnya top of page. Kemudian submenu yang ketiga yaitu page marker, seperti yang ada pada layar ini.
dimana di sini ada Pix X di sini di sub menu bookmarker ini. Kemudian yang keempat yaitu ini. Current position. Current position ini berfungsi untuk di mana letak angka yang pada saat kita akan memberikan halaman pada suatu makalah ataupun pada saat proses pembuatan skripsi. Kita lanjut saja ke sini. Setelah kita membahas sub-sub menu tersebut, untuk pembuatan halaman itu kita akan mengklik sub menu yang terdapat di sini, nama sub menu yang berada pada page number. Di sini terdapat format page number. Kita akan mencentangnya dan hasilnya akan seperti ini. Di sini adalah page number format, di mana nomor format ada angka 1, 2, dan 3. Ini untuk penomoran halaman dari bab 1 yaitu bab 1 yaitu pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan lain sebagainya, dan sampai ke bab 2 dan bab 3. Sedangkan di sini ada juga Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Itu berfungsi untuk memberikan halaman pada cover, kata pengantar, dan daftar isi. Setelah itu kita akan lanjut ke berikutnya. Jangan lupa nanti kalau sudah tampilan menu kayak seperti ini, ada page number format ini diubah menjadi angka, dan jangan lupa centang content from position section dan lalu begini. Kemudian kita akan melanjutkan ke sini. Setelah itu kita akan beralih ke menu top of page. Kita akan beralih ke menu top of page, yang dimana di sini macam-macam nomor dan letak nomor tersebut. Yang pertama line number 1, letaknya nomor 1 di atas dia. Tetapi karena ini adalah suatu contoh, saya memakai cover untuk memberikan nomor 1, dan line nomor 2 itu berada di tengah atas. Line nomor 3 itu berada di pojok kanan atas, dan ada banyak penomoran lainnya di bawah. Setelah itu kita akan menuju halaman yang akan kita beri. Halaman lembaran yang kita akan beri halaman yaitu ini. Seperti contoh ini. Makalah yang saya buat, makalah asesmen dan evaluasi pembelajaran. Kita terlebih dahulu memencet tombol header yang ada pada sini. Kemudian akan lembar kertas atau lembar kerja akan berbentuk seperti ini dan akan memunculkan angka 1 di pojok kanan atas, pojok kiri atas, dan ada juga di pojok kanan atas, ada juga di pojok kanan bawah, ada di tengah atas, tengah halaman atas, tengah halaman bawah. Itu tergantung bagaimana sistematika penulisan atau struktur dari laporan yang kita buat, apakah itu laporan, makalah, ataupun skripsi yang kita buat. Itu merupakan cara untuk membuat penomoran yang berbeda pada suatu halaman kerja ataupun dalam membuat makalah ataupun skripsi. Baik,
saya akan membahas tentang pembuatan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Di Microsoft Word 2010 yang saya gunakan. Pertama-tama, cara kita membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word yaitu pertama kita akan memblok yang bab 1 pembahasan ini. Kita blok, kemudian kita pilih di rending 1, kita jadikan rending 1. Sama halnya dengan blok bab 2 pembahasan, kita ubah menjadi rending 1 juga, agar nanti pas kita membuat daftar isi di sana akan terjadi secara otomatis. Kemudian kita lanjutkan ke materi latar belakang yang berada pada poin 1.1 pada pendahuluan bab 1. Kita ubah ke rending 2 ini. Kenapa? Karena ini adalah sub dari bab 1. Sama halnya dengan rumusan masalah. Rumusan masalah juga kita blok dan kita ubah menjadi rending 2. Sama halnya juga dengan manfaat saat pada suatu makalah. Kemudian setelah kita semua blok itu, kita akan memblok materi pada bab 2 pembahasan, yaitu poin 2.1 pengukuran dan poin 2 evaluasi dan seterusnya. Kita ubah juga pada rending 2, sehingga nanti pada saat kita membuat daftar isi akan muncul seperti ini. Kita pilih menu reference, kemudian di menu reference ini akan memunculkan sub menu, di mana kita akan pilih table of content. Kita akan memilih yang pertama ini, sehingga nantinya akan terciptalah daftar isi yang otomatis, mulai dari cover sampai dengan daftar pustaka akan secara otomatis terisi sesuai dengan halaman yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan Mendeley. Biasanya Mendeley ini digunakan pada saat kita pembuatan daftar pustaka, pada saat pembuatan skripsi. Kenapa? Karena pembuatan skripsi itu lumayan sulit dan pencarian daftar pustakanya juga harus jelas, sehingga digunakanlah Mendeley ini. Berikut ini merupakan caranya. Yang pertama, mulai dari bab 1, kita blok materi pada poin 1.1 latar belakang. Materi mulai dari awal sampai dengan satu paragraf atau sampai titik biasa juga. Kemudian kita akan mengkopinya pada Google Chrome, sehingga nanti akan muncul. Kenapa saya tidak menggunakan praktik Google Chrome di sini? Karena akan terjadi kesalahan jaringan pada laptop saya ini. Kemudian setelah kita copy pada Google Chrome, akan menghasilkan suatu laman atau website yang tertera di sana. Sehingga nanti setelah kita mendapatkan website yang jelas dan di mana sumber-sumbernya juga, kita bisa membuka di lembar kerja daftar isi. Kita pilih menu insert, menu reference maksud saya. Kemudian di sana ada sub menu insert creation, dan di sana kita tambahkan yang ini, yang add new papers, sehingga setelah kita pencet yang ini akan muncul seperti ini. Kita pilih juga bibliografi, dan kita akan bisa memilih bagaimana sistematik
sistematika di sini. Yang pertama yang ini yang kita pilih. Kemudian kita lanjutkan ke daftar pustaka sehingga nantinya akan berbentuk seperti yang tertera di layar laptop saya ini. Di sini tertera nama penulis, tahun, kemudian judul, kemudian nama penerbit dan tahun penerbit. Sehingga ini yang disebut dengan daftar pustaka yang menggunakan Bentley. Baik, di sini kita akan membuat tugas keempat, yaitu proyek tabel daftar nilai mahasiswa menggunakan Microsoft Excel 2010. Berikut ini merupakan daftar nilai mahasiswa yang saya sudah buat. Di mana di sini yang paling atas daftar nilai mahasiswa, kemudian di bawahnya tempat, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya buat yang pertama di sini ada nomor 1 sampai nomor 10. Karena saya cuma mengenal 10 orang, yang saya cuma mengarang nama-nama mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha, dan di sini nama mahasiswanya. Kemudian di sini ada nilai, kemudian di bawahnya ada mata kuliah. Di mana mata kuliah di sini saya isi dengan satu mapel bahasa Inggris, kedua dasar pariwisata, yang ketiga yaitu matika, dan yang keempat yaitu IPA terapan, IPA dasar. Kemudian di samping kanannya ada jumlah, dan di samping kanannya ada rata-rata dan juga keterangan. Keterangan di sini menghasilkan lulus atau gagalnya suatu mahasiswa untuk mengikuti semester selanjutnya, yang dimana di sini kita akan melihat nilai rata-ratanya. Yang di sini 10 mahasiswa ini ada di bawahnya nilai tertinggi dan nilai terendah yang mereka dapatkan, di mana kita akan mengetahui bagaimana cara kita melakukan jumlah, kita menghitung jumlah nilai yang dihasilkan satu mahasiswa, jumlah rata-rata, dan nilai tertinggi dan nilai terendah. Beginilah rumus yang saya gunakan pada saat saya melakukan pembuatan di Microsoft Excel tersebut. Kita akan menghitung jumlah. Kita akan menghitung jumlah dengan rumus sama dengan, selalu kita menggunakan sama dengan sebelum kita mulai menghitung rumus tersebut. Dengan sama dengan kita klik sum, kemudian nanti jumlah tersebut akan terlihat sendiri seperti yang saya sudah tampilkan. Yang ini jumlahnya ini akan terlihat sendiri. Kemudian cara untuk menghitung rata-rata adalah rata-rata adalah menggunakan sama dengan average, menggunakan average, dan di sana pun akan terlihat rata-ratanya. Biasanya rata-ratanya ini mempunyai banyak sekali angka-angka di belakang koma. Tetapi di sini saya akan memberikan 2 desibel di belakang koma. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan atau kita mempraktekkan nilai tertinggi, mencari nilai tertinggi.
menggunakan rumus sama dengan maksimal, karena ini adalah nilai tertinggi sehingga dia itu menjadi maksimal. Kemudian nilai terendah juga, nilai terendah kita dapat menggunakan rumus sama dengan min. Kenapa di sini min? Karena ini merupakan nilai tertengah atau minus, dan ini adalah maksimal. Kemudian untuk mengetahui keterangan mahasiswa yang lulus dan mahasiswa yang tidak lulus, kita dapat menggunakan sama dengan IF. Nantinya akan muncul seperti yang saya tampilkan seperti ini. Ini merupakan rumus yang sangat penting dalam melakukan atau menghitung atau membuat tabel dalam pencarian jumlah, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan keterangan. Untuk kita yang sebagai dosen atau guru dan sejenisnya untuk mencari cara termudah untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.